ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin, khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyid syahadul qadir al-jilan qutbil ahwal sayyidil imam abi yusuf al-mustaqil ar-rahim qutbil ulumi sayyidil imam abi hamid muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid syekh Muhammad bin Abdul Ghanim Sumban al-Madani sayyid syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari sayyid syekh Muhammad Kishul Anwar bin Haji Ismail sayyid syekh Muhammad Anshar, khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyid syekh Muhammad Zain bin Abdul Hasan, arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikh man Allah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah ya'li darajatin bil jannah ya'du alaina wa ala ahli baitina wa ladana zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-15 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang artinya kita sudah berada di separuh Ramadan, nisfu Ramadan. Kita sudah berada di fase kedua daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan adalah curahan dan limpahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam suasana maghfirah ini, suasana ampunan Allah, mari kita sama-sama mengkaji tentang biografi, sejarah tentang anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah Ruqayyah, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perempuan ada 4. Pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Itu sesuai urutan lahirnya. Dan 3 laki-laki, 2 laki-laki dari Khadijah, 1 laki-laki daripada Mariatul Qiftiyah. Yang pertama adalah Abdullah, yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Amma Ruqayyah, adapun anak Nabi yang perempuan lahir yang kedua, diberi nama Ruqayyah. Ruqayyah ini dilahirkan wulidat Ruqayyah salasa wa salasina min maulidihi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ketika Nabi berumur 33 tahun. Berarti jarak antara Zainab dengan Ruqayyah ini kurang lebih 3 tahun, karena kakaknya Ruqayyah bernama Zainab. Zainab itu dilahirkan Nabi berumur 30 tahun, sedangkan Ruqayyah Nabi berumur 33 tahun. Berarti jaraknya kurang lebih 3 tahun. Normal lah, normal. Pakai KB kada, tapi lumayan berjaraknya 3 tahun. Ya adalah jaraknya 3 tahun. Berarti ibunda Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu berumur berapa tuh? Umur kawin 40 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian baru beranak 45. 3 tahun kemudian melahirkan Ruqayyah 48 tahun. Masih beranakan wae. Ya kalau lah kita 48 tuh bisa kada diberiakan dokter lah kita. Kada diberiakan bidan lagi. Kebetulan bibinirnya kada hakun juga kepada tuha aja, cuma rasa anum mbah tuha ujarnya kada mau lagi banakan, cuma rasa anum penampilan tuh. Nah padahal memang apakah ini sebuah maziyah, sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada perempuan-perempuan Arab, khususnya perempuan Quraisy. Kenapa? Karena kita berbeda. Kita sudah umur 45, 48, kadang-kadang perempuan udah mau lagi beranak sudah. Iya kada? Hakun lagi. Sekalipun ada jenang mau juga. Kalau perempuan Arab nih sampai 60 Khadijah ini melahirkan masih melahirkan. Ini satu, artinya ada mungkin kelebihan yang diberi Allah perempuan Arab dengan perempuan kita. Contoh secara umum lah ada di dalam Quran itu namanya Sinnul Ya'si, umur putus haid.
Kalau bahasa keren wa ini manupause, bolah. Nah, kalau ngacu dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab fikih, umur manupause itu adalah 60 tahun. Berarti ketika perempuan putus haid 60 tahun, berarti secara itu ilmiah itu kada mungkin lagi beranak bola. Nah, tapi perempuan kita kadang-kadang 50, 55 sudah menopause. Iyalah, Bu. Kan kadang-kadang gitu. Nah, ada apa sebabnya? Mungkin hanya orang yang ahli dalam bidang ini, istilahnya kedokteran bidang rahim, bidang inilah yang mengerti. Cuma orang Arab itu rata-rata kebanyakannya umur manufus itu adalah 60 tahun bahkan lebih. Satu. Yang kedua, ini namanya artinya zaman dulu pun sudah ada yang namanya melahirkan itu berjarak minimal 2 atau 3 tahun itu kan normal. Berarti kada pakai kambing. Nah, kita sekarang kadang-kadang sebagian kita ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang jaraknya lebih. Itu kan tergantung karena modelnya nih. Kita nih kecanggihan teknologi ngarannya, keilmuan. Karena ada ditemukan obat itu bisa membuat orang tidak hamil yang disebut dengan obat KB. Dahulu pakai buah jarak. Dahulu orang mungkin tahun 60 ibu, kira-kira tahun 60 itu belum mengenal KB itu. Tahun 70 pun belum mengenal KB itu. Makanya orang-orang dulu bejurut anak. Ya bola, bejurut anak. Ada nang 5, ada nang 6, tapi alhamdulillah seberataan jadi ya sehat-sehat aja. Oh ini anaknya ada nang banyaknya ulun lihat ya ada 2 anak 2 umma julun. Padahal Nabi menyuruh banyaki. Nabi itu menyuruh anak ini banyaki. Arti banyak tuh dalam agama itu minimal 3. Kenapa? Gampang aja bian membanyaki umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi, ini mubahin bikaka suril umam bikasratil umam au kamakal. Aku ini bangga, suka banget, himung banget bila umat ini banyak. Namun kita bedikit umat Nabi Muhammad. Aku bangga ya Rasulullah, namun berisi umat ini banyak, masing-masing berisi anak 7. Bahkan aku lagi ini 2 dikinnya repot banget sudah. Karena pikirannya lain. Itu tuh. Pada akhirnya lain juga ibu. Ulun 2 ini syukur 2 ini bagus, buntat kedua-duanya arah kacauan. Nang kasihan gue ulun melihat tolah, ulun ngelihat nang gue ini tolah. Tapi mudahan lawan kita kada terjadi. Inya berisi anak 2-nya, imbah itu mati 2 nih. Kada beberapa ganal mati kuitan kedua-duanya. Ya Allah, kasihannya yatim. Adang yatim piatu sudah memarinanya kada heran-heran juga hidup 2 batang garajanya. Nah, karena apa? Karena 2-nya. Mun berisi dang sanak banyak ramenya tuh. Ini hari raya nih kita lah berisi anak nang banyak nih rame. Mun berisi anak 2, anak ujar kan datangnya jar 2. Kenapa sukses? Seikong di Bengkulu, seikong di Palu. Keren datangnya jar. Jadi kami ini berduaan bang hari raya jar. Melihat tuh rasa hiri, melihat orang yang banyak anak tuh yang ada rami. Kina hadirin rahimakumullah, nang jelas dalam agama satu al-azal, menghentikan melahirkan itu tidak boleh. Tapi kalau menjaraki kelahiran itu boleh.
Nah, sehingga pertanyaannya, berkabi itu bolehlah setelah bahannya itu halal. Tujuan berkabi ini apa? Kalau tujuannya berkabi ini untuk sama sekali tidak beranak, ini kada boleh. Tapi kalau berkabi ini tujuannya adalah untuk mengatur jarak kelahiran, itu hukumnya boleh. Maka berarti ada satu memakai spiral. Kalau memakai spiral itu KB, tapi pakai spiral pula. Nah, itu bisa menghentikan kelahiran kalau tanpa alasan yang tidak memudaratkan diri, itu tidak boleh. Beda dengan ada keterangan dokter, ada keterangan daripada ahlinya dokter bahwa engkau atau ini perempuan bila hamil berbahaya, bila hamil membahayakan dirinya dengan bahaya begini, lalu diputuslah kehamilannya. Dengan cara apa? Pakai spiral. Dengan cara apa? Dijarat rahim. Kan begitu toh? Dengan rahim dijarat. Bolehlah kalau memang itu keterangan dokter, boleh. Tetapi kalau hanya alasan kada hendak beranak lagi, itu aja alasannya kada hendak beranak lagi, kada ada permasalahan dengan ini dan itu hukumnya haram, boy. Makai spiral hukumnya haram. Tetapi kalau memakai spiral kalau bisa dilepas, atau memakai ubat hanya demi untuk memberikan jarak kelahiran, itu boleh. Mengatur kelahiran boleh. Ini 2 tahun, 3 tahun. Nih Zainab lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Kemudian ketika Nabi berumur 33 tahun, lahir lagi seorang anak perempuan lagi deh. Lalu anak ini diberi nama oleh Rasulullah, namanya Ruqayyah. Nah, sehingga masyarakat kita masih ada yang mengambil nama, memberi nama anak-anaknya dengan anak-anak Rasulullah dengan tujuan mengambil berkah. Lalu dingaranilah anak Ruqayyah, jangan Ruqiyah. Beda lagi bahasanya, orang ini menyambat Ruqyah. Lain lagi itu Ruqyah itu orang nang batetamba, ruqyah itu beruqyah aja. Nah, beruqyah atau beruqyah lah. Itu ngarannya batetamba itu. Ya nang muntah-muntahan itu tuh. Itu ada ini Ruqayyah pakai kap besar. Jadi kalau ini ngarani anak perempuan, cucu Ruqayyah. Itu anak Nabi tuh. Nah, dari rahimnya ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra lahir, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai dewasa. Sampailah umur kawin, dikawinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lah, ini si Ruqayyah nih dikawinakan Nabi dengan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bukan orang dari suku Quraisy sekalipun orang Arab, tapi marganya berbeda, sukunya berbeda. Ini lagi kalau semalam kan Zainab itu kan dikawinakan oleh Rasulullah dengan Abul As, dengan anak kemenakan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi pihak nih. Sementara Utsman bin Affan ini ada hubungan nih.
Bahasa kita kadada hubungan keluarga, orang lain, bahkan beda suku. Sekalipun bangsanya Arab, orangnya Arab, tapi sukunya berbeda. Kalau Rasulullah itu sukunya Quraisy, kalau Utsman bin Affan tidak. Kalau Rasulullah itu turunannya Banu Hashim, nah Banu Hashim, karena Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini nih, maka turunannya ini disebut Banu Hashim. Lah, artinya apa, Bu? Artinya begini, menurut pemahaman sebagian ulama, Rasulullah sendiri mengawinkan anak perempuan, Sidin tidak memandang ras dan suku. Kenapa? Karena ada sebahagian kita umat Islam kadang mau mengawinkan anaknya kecuali sesama sukunya. Itu kan ada, kami jar kadang ngawinakan jar kecuali lelakiannya sama suku lawan kami. Nah ini kan ada model rasis modelnya nih, model bahasa orang ini kesuku-sukuan rasis ada kayak ini. Masa ada orang pokoknya bila ini kada akun nih bang, jakanya bahasa orang-orang mohon maaf. Ini contoh aja, umpama aja bila tersalah minta maaf. Ada orang umpamanya sukunya suku Manado, buhan Siriger lah. Kami jar kada mengawinkan anak bini-bini kalau lain buhan Siriger juga. Kecuali buhan nang marga Siriger. Nah ini kan berbeda dengan ajaran Rasulullah. Nah sehingga dalam Islam itu tidak ada yang namanya perkawinan itu dilarang berbeda suku. Selebihnya itu secara dasar dulu. Secara dasar tidak ada larangan menurut kebanyakan ulama orang kawin berbeda suku itu kada apa-apa. Asal inya ridho, asal sesuai dengan persyaratan. Kenapa? Karena dengan dasar ada orang boy, yaitu tadi orang kadang ngawinakan anaknya, anak dia perempuan, lalu laki-lakinya umpamanya suku Bugis, umpamanya aku ada anak dia ngawinakan lain suku nih, nah itu kada boleh. Apalagi dijadikan hukum, maksudnya dijadikan hukum haram mengawinkan anak perempuan kita dengan berbeda suku. Ini menjadi permasalahan panjang dalam kitab-kitab fikih apa dibahas. Makanya salah satunya para ulama itu banyak berbeda pendapat masalah syarifah kawin dengan laki-laki jaba. Syarifah dah adalah boleh lajar. Menurut kebanyakan ulama fikih boleh, sah aja asal mencukupi persyaratan. Mana Rasulullah sendiri ini anak Rasulullah adalah anak Rasulullah Ruqayyah dikawinkan oleh Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bukan Banu Hashim, bukan suku Sidin lain, bukan marga Sidin. Nah ini hilap ya, kebanyakan ulama itu membolehkan aja karena salah satu dalilnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawinkan anak beliau yang bernama Ruqayyah dengan Sayyiduna Utsman bin Affan. Perkawinan mereka berdua alhamdulillah membuahkan hasil, paulidat lahu Abdullah, lahirlah seorang anak yang dinamai Abdullah. Nih, berarti Abdullah ini cucu Rasulullah lah. Cucu kalau tak zuriat Rasulullah lah, zuriat Nabi walaupun dari perempuan. Walaupun dari perempuan. Cuman sayangnya aja
apakah anak Ruqayyah dengan Utsman bin Affan ini berkelanjutan atau berketurunan? Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata tidak. Ternyata Abdullah anak Ruqayyah dengan Utsman bin Affan itu qad balagha sitta sinina naqarahu daiqun fi ainihi pawarama wajhuhu. Anu umur 6 tahun gan aya lah. Gana juga ya Allah. Inya musibah nih, dapat musibah bian. Si Abdullah anak Ruqayyah nih dapat musibah. Musibahnya ayo Bang. Bahasa orang ini dipukuli orang, kecelakaan, kada. Musibahnya memang aneh nih. Sampai sekarang ulun belum ada bertemu, mungkin pian tahu sampai sekarang ulun belum ada ketemu musibah ini, tapi ini terjadi. Apa musibah yang menimpa terhadap Abdullah anak Ruqayyah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu musibahnya mata Abdullah ini dipatuk ayam, dicakar ayam, patuk nih cakarnya. Apa ada biru bangkak lah. Ternyata itu yang menyebabkan kematian mati. Kalau disangka musibah lah. Ini dicakarnya, di anunya, dipatoknya, cakarnya mati. Bangkak berdarah di sini. Ada Bu, pernah Bu, dengar Bu? Itu adalah. Ulun sampai ini kan soal lagi undangan orang matanya dipatok ayam, dicakar ayam, itu kemudian membawa kematian. Emang ada di Arab ayam? Pian Bu pernah Bu di Arab naik haji atau melihat ayam soalah? Ada melihat ayam di Makkah lah? Putar-putar aja di mana ayamnya. Rasulullah sendiri boleh ada bisi ayam. Rasulullah tuh bisi ayam. Ayam jagau laki. Ada ayam Arab, makanya ngarannya ada ayam Arab. Rasulullah itu bisi ayam jagau. Itu toh. Lah, bisi ayam jagau aneh. Cuma ulun menelaah ini jenisnya ayam apa julun ini. Cuma bagusnya ayam Nabi itu putih sebijian. Sebijian putih jagau laki-laki ini. Nanang hebatnya itu pian, ayam ini bila inya bakongkok itu pas masuk tuh azan anu tuh waktu tuh. Itu ayam Rasulullah. Bila inya bakongkok tuh, cahaya zuhur tuh, bongkok tuh, zuhur tuh. Karena ada asar bongkok, asar tuh itu malam itu bongkok subuh. Muy Allah, ini ayam Rasulullah putih ayamnya. Ulun bian tuh mencari, ulun kira julun nih bisa ayam nunukan nih. Ulun cari pian ayam nunukan nih laki putih. Berusaha ulun disilang di apa kada mau lihat. Karena ayam nunukan itu laki konggoknya bagus. Konggoknya bagus, ulun perhatikan wae ulun ini bisa ini ulun coba jari putih. Jari putih kan mau dapat amun ayam kita banyak aja bagus we ingunan ada nang ayam laki tapi putih sebijian menurut Rasulullah walaupun mungkin jenisnya berbeda. Kenapa yuk? Itu Rasulullah. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayam berkokok itu, ayam berkokok itu satu liiqazin naum lis-shalah, untuk membangunkan tidur, untuk melaksanakan sembahyang karena masuk waktu, itu satu. Yang kedua, ayam berkokok itu Bu Ai melihat malaikat. Maka ketika kita mendengar ayam berkokok, maka bacalah alhamdulillah, bacalah tasbih. Karena ayam itu berkokok, dia melihat malaikat. Yang ketiga, ayam berkokok itu adalah bertasbih.
Dan ini tasbihnya sama dengan malaikat di langit kedua kalau kada salah. Apa bunyi tasbih ayam itu? Bunyi tasbih ayam itu kalau diartikan dengan bahasa Arab, kan bahasa kita ayamnya dah. Kalau diterjemahkan muai artinya dalam bahasa Arab itu tasbih subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Oh, ternyata di dalam kitab Bidayatul Marakil Ubudiyah itu tasbihnya malaikat kalau kada salah di langit kedua, tasbihnya itu juga subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Oh, ternyata Bu, itu tasbih dipakai Nabi setiap kali rukuk, setiap kali sujud. Nabi itu bacaan rukuk, bacaan sujud kadang-kadang berbeda, bukan hanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tidak. Bukan hanya waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak. Tapi Nabi itu banyak macam-macamnya. Salah satunya itu adalah Nabi di waktu rukuk membaca tasbih, pernah tasbihnya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kina sujud pulang Allahu akbar, Nabi membaca tasbihnya itu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Terus ujar ulama fikih, bagus sunat di waktu rukuk dari waktu sujud kita membaca tasbih ini. Maka bacalah tasbih itu setelah tasbih yang biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, sami'allahu liman hamidah. Kena sujud Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, Allahu akbar. Rasulullah wa kita. Nah, di dalam kitab Marakil Ubudiyah ada penjelasan siapa yang membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, baik di waktu ruku ataupun di waktu sujud ataupun di luar sembahyang, maka dia akan diberi ganjaran oleh Allah sepeganjaran malaikat yang membaca tasbih itu sampai hari kiamat. Siapa malaikat yang membaca tasbih itu? Subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh, malaikat yang ada di pintu langit kedua. Nah, itu pahala tasbih malaikat tuh sampai kiamat kita dapat bila baca subuhun qudusun rabbul malaikatu. Itu hanya satu fadilat. Fadilat yang lain banyak banyak fadilat yang lain. Itu tasbih ayam. Ayam itu tuh bila kongkok subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ada bian bisi ayam putih laki bingungan kena bokongkok. Ingat nih ayam nih bokongkok melihat malaikat berdoa, baca zikir atau tasbih, ingat oh ini tasbih ayam no, oh ini subuhun qudusun rabbul malaikatu. Oh ingat Rasulullah, ini Rasulullah bingungan ayam ini bokongkok itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah meninggal Abdullah akibat mata sidin dipatok atau dicakar ayam lah, itu meninggal dunia, ternyata tidak ada lagi melahirkan keturunan. Berarti dari perkawinan Ruqayyah anak Nabi kadada berketurunan. Nah, sampailah
Ruqayyah ini meninggal dunia. Kapan Ruqayyah meninggal dunia? Ruqayyah meninggal dunia itu adalah di saat kedatangan Zaid bin Harisah ke Madinah. Artinya beliau meninggal di Madinah setelah terjadinya perang Badar. Maka di saat penyelenggaraan jenazahnya Ruqayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Alhamdulillah dabul banat minal mukarramat. Di mana dikuburkan? Dikuburkan di pemakaman Baqi di Madinatul Munawwarah. Kawalah kita hendak tahu mana kubur Ruqayyah anak Nabi, kada kawa menggada betakun lawan orang ahlinya. Kenapa jadi kada kawa? Karena sudah tanda-tandanya dihancur oleh kerajaan Saudi, dihancur, dipapas rata. Enggak ada beda boy zaman dulu sebelum Wahabi berkuasa, sebelum kerajaan Saud berkuasa, itu di Baqi itu nyaman kita mencari mana makamnya, ada ngarannya, ada kubahnya, ada hulu. Cuma inilah keganasan, inilah jadi masalah. Begitu Ibnu Saud, Raja Saud berkuasa, Muhammad bin Saud berkuasa, pada akhirnya ini dipapas rata kubur Baqi itu. Pian melihat tanah rata aja, kalau tinggal batu-batuan ini lebih nandu lagi. Mana kubur mana kubur Fatimah kada tahu, mana kubur bini Nabi, padahal kubur bini Nabi di sana, anak Nabi di sana, Utsman bin Affan di sana, kemudian Ja'far bin Shadiq di sana, Ali Zainal Abidin di sana, Imam Malik di sana. Bahkan nang kita dikenalkan nang wali-wali kita itu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Samman Al-Madani pun di sana. Tapi begitu kita masuk ke wilayah Baqi, bingung mananya. Maksud ulun boy, inilah sejarah kelam. Kenapa sayangnya bahasa kita tuh. Nang kedua, inilah bagusnya daerah kita, alhamdulillah. Umur kubur nang berapa aja kada ada nang hancur, ada hancur, kubahnya ada, apanya ada, nang ada. Wah ini orang mau olah kubur timbulan bian, wah ini datu mendatu udah paham jolon di datu anu jar ada aja nang mau olah kada ada orangnya, cuma diulah kubur. Ujungnya adalah mencari duit. Nauzubillah min zalik. Cuma maksud ulun syukur gini, kita bersyukur kita di sini orang kubah bapak kubur nyaman meminan duit. Munnya sudah ini nah kada pinandu lagi. Kayak apa kita hendak berziarah ke Ruqayyah, Pak, ziarahnya ke Baqi lagi, cuma tahu Ruqayyah ini kubur di Baqi. Kena pian umrah, adang betakon dicoba nih, betakon di mana kubur Ruqayyah, di mana kubur Utsman bin Affan. Kemana betakun jari? Ya betakun lawan orang Arab ke apakah? Hadirin rahimakumullah, itulah sekilas tentang Ruqayyah. Sekali lagi, Ruqayyah tidak punya keturunan, sehingga cucu Rasulullah, juriyat Rasulullah dari Ruqayyah tidak ada. Nah, berikutnya adalah anak Nabi yang bernama Ummi Kulsum. Nah, Ummi Kulsum ini kena kawinnya dengan Utsman bin Affan lagi. Insya Allah minggu depan sambil kita mencari hikmah-hikmah yang ada di dalam sejarah itu, sekalipun yang disebut dengan tarjamatul mukhtasarah.
sekalipun hanya disebut dengan terjemah ringkas, biografi ringkas tentang anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian beratan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas الضالين. بسم الله الرحمن رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من هدي اهل النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. يا حي يا قيوم آتنا بما آتيت عبادك المتقين في الدنيا والاخره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.